Nah, ini dia nih yang tadi saya bilang, kedalaman ini juga bisa di lebih dalam lagi. Ini kan kedalamannya kurang lebih sekitar 20 hingga 25 lah ya, bisa sampai 30 cm. Kedalaman ininya loh, bedengan itu udah cukup. 80 cm, tingginya itu hingga 40 cm. Untuk paritnya sendiri, yang tadi saya buat itu paritnya dengan kelebaran 30 hingga 40 cm. Lihat teman-teman kedalamannya nih, dari yang paling dalam bawah sampai sini, tuh, kurang lebih sekitar 30 cm. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Saya lagi jalan-jalan nih ke Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dekat-dekat Purwokerto lah, dekat-dekat kota Purwokerto. Jadi di sini banyak penanaman jagung seperti ini, kemudian juga ada hortikultura seperti cabai, tomat, tapi ada juga padi. Jadi di sini tuh campur dan produktivitasnya tuh tinggi sekali, hortikultura dan pangan. Nah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis ke petani-petani daerah sini di berbagai desa supaya mereka tahu bagaimana update akan produk pertanian dari Firman Indonesia. Khususnya saya akan lebih fokus ke crawler traktor FCT25. Seperti apa? Ikuti terus video ini. Kondisi lahan di daerah sini itu banyak yang datar tapi ada sedikit terasering dan kontur tanahnya bagus, subur. Kita lihat di depan sini seperti ini. Jadi ada beberapa terasering, tidak tinggi, sekitar 30 cm lah, 30 hingga 40 cm, dan pengairannya cukup bagus di sini. Di situ ada irigasi. Kebetulan di sini sedang tanam jagung, ya. Ini jagung. Ini adalah lahan BPP yang akan kita pakai untuk kegiatan bimbingan teknis. Seperti biasa ya. Tapi petani-petani di sini sangat antusias untuk seperti alat tanam benih. FMS 01D atau 01S dan juga yang dorong. Seperti itu. Jadi sangat membantu sekali untuk penanaman jagung seperti di sana, sini. Jadi tanpa perlu bungkuk gitu. Oke, ikuti terus kegiatan ya. Produk baru dari Firman Indonesia di belakang saya ini adalah kultivator dengan tipe FTL45Y yang dapat difungsikan untuk membajak tanah seperti ini, mendangir, yang memiliki mesin ringan, kapasitas 2 HP dan berat yang ringan, sehingga mesin ini cocok digunakan untuk di ladang terasering yang tinggi-tinggi, ya. Dia mudah diangkat ke terasering dan membajak di lahan itu. Bukan terasering padi ya, karena ini bukan untuk ladang padi. Dia cocoknya untuk di ladang seperti bawang yang memiliki terasering atau pokoknya yang kering-kering seperti ini. Mantap sekali. FTL45Y yang berminat langsung masak. Menggunakan mesin bensin 4 tak ya teman-teman, bensin 4 tak sebesar 2 HP. Dia mampu membongkar tanah yang seperti ini. Jadi kering seperti ini dan tanahnya sudah terbongkar dalam, teman-teman. Ya, seperti ini. Cukup dalam, teman-teman, pembongkarannya. Jadi dia walaupun kecil, ringan, tapi cabai setan. Mesin ini bukan cabai rawit lagi, cabai setan. Nah, ini memiliki berat tidak sampai 30 kilo, teman-teman. Ini gampang sekali dipindahin ke pematang satu ke pematang lainnya, atau terasering satu ke terasering lainnya. Jadi sangat efektif sekali untuk bekerja di ladang yang terasering tinggi-tinggi. Tadi sudah lihat ya ketangguhan dari kultivator ini. Walaupun dia memiliki 2 HP, tapi dia sangat mampu untuk membajak di tanah seperti ini. Ya, kalau ini teman-teman semua pasti sudah pada tahu. Ini adalah kultivator yang sudah banyak sekali dipakai di seluruh Indonesia. Sistemnya satu garda. Tipenya adalah FTL900HG versi tangguh. Firman Indonesia punya 2 versi, yaitu tangguh dan jago. Tangguh ini adalah versi premiumnya, jago adalah versi ekonomisnya. Sama-sama memiliki ketangguhan yang luar biasa, tapi hanya perbedaan dari implement dan segi desain yang membuat versi jago lebih murah daripada yang tangguh. Tapi bukan berarti yang jago itu tidak bertenaga. Tangguh dan jago yang tipe FTL900HG memiliki sistem kopling kampas. Jadi bukan sistem kopling fan belt atau tension belt, sehingga putaran yang dihasilkan oleh mesin ini akan lebih efektif dan tidak ada slip dibanding dengan tension belt, karena dia menggunakan kampas kopling, dan putaran ini dirasa lebih bertenaga dibanding dengan
menggunakan pamer atau tension belt. FTL 900 HG yang versi tangguh ini, selain dia bisa membajak di ladang kering seperti ini, dia juga bisa membajak di sawah-sawah dangkal dengan menggunakan implemen yang sudah satu paket, yaitu paddy wheel dan juga singkal di belakangnya. Jadi bisa bekerja di sawah dangkal. Dengan kedalaman maksimal 30 cm, dia sangat efektif bekerja di ladang yang sangat keras sekalipun. Jadi memang sangat cocok sekali. Tapi memang kekurangannya, sistem satu gadan ini dia harus ditekan penggunaannya. Berbeda dengan sistem dua gadan, ya bisa dilepas saja dan sangat enak digunakan dan sangat minim tenaga kita yang keluar. Jadi hanya berjalan saja. Nanti kita akan lihat. Ini yang tadi saya bilang tipenya FTL 820 yang sangat ringan digunakan karena dia memiliki sistem double gadan. Dia hanya tinggal dilepas seperti ini. Kemudian bisa secara efektif bekerja mengolah lahan. Rotari depan ini dia akan bertugas mencacah tanah dan ban belakang dia akan bertugas untuk berjalan sehingga bisa dilepas seperti ini. Ini efeknya adalah tenaga kita yang akan lebih hemat tenaga sehingga kita tidak perlu lagi menekan-nekan dan juga tidak perlu lagi pegel di tangan gitu. Hasil olahannya pun maksimal teman-teman, apalagi kalau kita ketemu di ladang yang seperti ini. Memang FT820 ini dia didesain untuk di ladang-ladang yang seperti ini, walaupun dia juga sanggup untuk membongkar di tanah yang keras, tapi memang dia didesain untuk di tanah-tanah yang seperti ini karena dia bisa membuat saluran air dan dia akan menimbun tanah sehingga dia akan membentuk buludan. Nanti kita akan praktekkan dengan cara menggunakan ditcher blade di depan dan roda belakang itu berjalan yang sudah satu paket dalam pembelian. Oke, yang tadi saya bilang satu kultivator multifungsi yaitu adalah FT820. Di belakang saya lagi kerja untuk membuat parit dan membentuk bedengan dengan kedalaman paritnya hingga 30 cm. Lebar bedengannya terserah. Mau 30 bisa juga 40, 50, 60, 70, 80 sampai 100 juga bisa. Tinggal dipindahkan saja paritnya ke lebih jauh lagi begitu ya. Kemudian bedengannya itu siap ditanam, siap untuk ditanam. Sekarang kita lihat ya, sudah jadi beberapa bedengan sehingga tanah ini siap untuk digunakan. Mau ditutupi mulsa juga boleh. Nah, ini dia nih yang tadi saya bilang, kedalaman ini juga bisa lebih dalam lagi. Ini kan kedalamannya kurang lebih sekitar 20 hingga 25 lah ya. Bisa sampai 30 cm. Nah, sebelah sana dalam nih kalau diulang 2 kali. Oke, sebelah sini dalam karena dia bisa diulang 2 kali dan paritnya ini mau lebar seberapa itu tergantung teman-teman semua. Bedengan ini mau dilebarkan tergantung teman-teman. Selanjutnya yang di belakang saya ini sudah pada tahu semua ya. Ini adalah traktor 4 roda mini, tipenya FTI 2010DE, generasi ketiga karena Firman Indonesia memiliki 3 generasi. Jadi sudah ada 3 generasi. Bedanya adalah dari segi transmisi yang sudah ditingkatkan sehingga yang generasi ketiga ini dia lebih efektif lagi bekerja di ladang kering dan sawah dangkal. Dia akan memaksimalkan putaran mesin, dia akan memaksimalkan tenaga mesin itu untuk bekerja. Sudah memiliki 4 WD dan giginya yang kompleks antara depan dan belakang sehingga lebih fleksibel digunakan, bisa membajak di ladang yang seperti ini. Kalau teman-teman lihat di belakang itu ada apa? Ya, itu adalah implemen garu beserta lifting structure. Itu adalah untuk mengangkatnya, untuk mengangkat garu-garu itu di belakang itu. Bisa untuk meratakan tanah, membajak dan meratakan tanah di ladang kering, bisa juga untuk di sawah-sawah dangkal seperti ini. Kalau untuk di sawah dangkal, jadi kedalamannya itu maksimal 30 cm lah ya, dengan tanah yang bukan lempung. Itu hati-hati kalau lempung takutnya terperosok. Oke, jadi kita gunakan FT25 ini untuk membajak tanah dulu ya, jadi membongkar tanah yang keras. Speed twin diesel tenaga 25 HP dia mampu membajak tanah yang keras dan belakang. Nah, tadi kan saya sudah gunakan FCT25. Jadi FCT25 adalah traktor crawler dengan menggunakan ban crawler atau ban tank, tapi berbahan karet. Dia mampu berjalan di tanah seperti ini, aspal, menanjak, menurun. Dia bisa juga bekerja di sawah-sawah dangkal, tapi sawah-sawah dangkal 20-30 cm saja. Nah, ini yang tadi saya sudah kerjakan, yaitu menggunakan rotari yang sudah satu paket pembelian. Selain itu juga dia dapat menggunakan beberapa implemen ini. Kita lihat dulu. Sistem kemudinya yang mudah, tidak lelah. Jadi teman-teman semua bisa mengendarai ini siapapun itu. Mau bekerja di ladang yang sempit, yang luas itu efektif. Paling efektifnya di ladang luas. Jadi tidak begitu kelelahan. Mantap Pak. Mantap. Nah, tadi saya bilang dia dapat menggunakan implemen apapun karena dia dilengkapi dengan universal 3-point hitch yang artinya bisa dipakai menggunakan ridger, mower dan juga lain-lainnya. Kalau ini yang sudah include atau satu paket dalam pembelian, ridger, mower dan segala macam itu di luar pembelian, jadi di luar paket pembelian. Kita lihat kedalaman dari FCT25 ya, kita lihat yang paling dalam teman-teman. Terus gali terus sampai dalam. Lihat teman-teman kedalamannya nih, dari yang paling dalam bawah sampai sini tuh.
kurang lebih sekitar 30 cm. Nanti kita akan praktekkan FCT25 ini menggunakan implement beacher. Oke, sekarang kita gunakan implement beacher di belakangnya untuk membentuk bedengan kali jadi. Kita akan bentuk bedengan di tanah yang sudah dibajak dulu. Setelah itu, saya akan kasih lihat ke teman-teman semua membentuk bedengan di tanah yang belum dibajak. Sekarang kita lihat hasil bedengan yang di tanah dibajak. Lihat belakang. Di tanah yang masih belum dibajak dan akan membentuk bedengan dengan kelebaran bedengannya 80 cm. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini tanah yang belum dibajak atau diolah. Akan membentuk bedengan. Seperti ini nih. Lihat. Jadi siap untuk ditanami apapun itu dengan lebar bedengannya ini 80 cm, tingginya itu hingga 40 cm. Untuk paritnya sendiri yang tadi saya buat itu paritnya dengan kelebaran 30 hingga 40 cm. Tapi kalau mau lebih lebar lagi, ini pasti ada sedikit gudukan yang mungkin akan diratakan secara manual. Tapi bisa lihat kemampuan FCT25 ini membajak dan membuat guludan di tanah yang belum dibajak sama sekali. Oke, kita akan kenalan dulu salah satu petani di sini yang pendapatnya oleh Bapak ini mungkin ya. Bapak sehari-hari sebagai petani ya? Betul. Baik, Bapak sebagai petani tanam apa biasanya, Pak? Saya kebetulan tanam hortikultura. Baik, Pak, saya pengen tahu aja nih pendapat Bapak pribadi tentang mesin yang ini nih, Pak. Yang tipe FCT25. Menurut Bapak itu gimana, Pak? Kalau menurut saya sih bagus ya. Terus udah jadi bedengan, terus performanya juga bagus. Terus kedalaman ininya bedengan itu udah cukup. Terus kemudian dari hasil ininya, apakah sudah bisa langsung ditanam atau bagaimana? Kalau menurut saya sih bisa. Ini sepanjang gulmanya tidak ada. Kalaupun ada, nanti kita tutup dengan plastik mulsa. Insya Allah nanti bisa langsung ditanam. Asalkan pertama kita taruh pupuk dasaran dulu. Setelah 7 hari atau 14 hari ditutup mulsa, insya Allah bisa langsung lebih baik, langsung bisa ditanam. Baik, oke Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Petani Sumbang Maju, mandiri, modern. Bukan.